Anak bioskop. Kita dari cast Budi Pekerti. Jangan lupa menyaksikan film Budi Pekerti yang akan tayang di 2 November. Dan ini kita mau jawab-jawab dulu pertanyaan dari kalian semua. Seneng banget, bersyukur banget karena film ini itu film yang aku tunggu-tunggu banget. Walaupun bukan aku yang main, aku akan tetap nonton karena film ini mempunyai pesan yang luar biasa di era digital sekarang. Jadi semoga dengan film ini kita bisa membuat banyak orang lebih bijak dalam menggunakan sosial media. Bapak gimana Pak? Kalau aku perasaannya rasanya seperti nunggu kelahiran anak pertama. Gitu, jadi nggak sabar, excited, seneng gitu karena ini bukan hanya film tapi ini cahaya yang bisa merubah hidup orang. Kalau aku tentu saja juga senang sekali hasil kerja keras kita semua, nggak cuma cast, nggak cuma semua yang di balik layar, tapi yang mendukung di balik itu semua juga. Semua berharap film ini segera bisa dinikmati oleh banyak orang di Indonesia karena tentu saja film ini punya warna yang berbeda dengan film yang sudah pernah ada, dan selain itu juga sangat syarat dengan sangat syarat dengan pelajaran-pelajaran hidup, atau mungkin kita juga setelah menonton ini ada perubahan lah dalam kesadaran kita untuk bisa lebih punya empati terhadap orang lain. Aku Bu. Aduh, kalau Budi Pekerti itu memang secara aku juga pertama kali dengar Budi Pekerti gitu. Serius nih Budi Pekerti judulnya. Tapi ternyata setelah lama-lama keren banget loh. Budi Pekerti itu kan betapa beraninya Regas memberikan title Budi Pekerti gitu yang sangat dipandang aneh banget sih, tidak menjual, tetapi menurutku itu jadi satu, Budi Pekerti itu hal yang udah sangat jauh ditinggalkan oleh manusia-manusia zaman sekarang kan. Gitu. Jadi bukan jauh ditinggalkan, tetapi kita sudah Suka lupa. Kita udah jarang sekali concern dengan hal-hal seperti itu, Budi Pekerti ini. Gitu. Pertanyaannya benar gak sih nih gue jawabannya? Benar. Intinya Budi Pekerti menceritakan apa gitu kan. Itu sebenarnya udah jelas tertangkap di trailer sih. Bu Prani seorang guru budi pekerti yang diharapkan sama masyarakat tuh bisa mengelola emosinya, tapi ternyata ada video dia lagi kelihatan emosi. Padahal itu videonya dipotong, cuma kayak 15 detik video, padahal tujuan dia marah tuh baik. Tapi gara-gara itu dia dibully, banyak meme yang bahkan banyak juga yang ngeparodiin videonya, sampai akhirnya bulian itu merubah hidupnya Bu Prani gitu, merubah hidupnya Bu Prani di sekolah, merubah hidupnya Bu Prani dengan keluarga. Jadi film ini tuh pengen nunjukin apa yang terjadi di sosmed itu belum tentu menjelaskan apa-apa sama apa yang terjadi di kehidupan asli gitu. Dan 1 atau 2 kalimat tidak baik yang kalian lontarkan di sosial media itu ternyata bisa merubah hidup orang lain gitu. Terus di trailer tuh banyak Pak yang komen gini, trailernya terlalu spoiler, ini mah ngapain nonton filmnya. Kalian salah banget. Kalau menurut kalian di trailer itu spoiler, sumpah salah, karena di film ini banyak banget kejutan lainnya. Bahkan di trailer itu bahkan gak membicarakan even 10%-nya gitu. Banyak banget kejutan lain, jadi harus nonton. Siapa dulu, aku dulu. Oh ya, saya di sini berperan sebagai Pak Didit. Pak Didit itu suaminya Bu Prani dan bapaknya dari Tita. Pak Didit. Pak Didit ini dia pengusaha. Dia mencoba berbagai macam usaha tapi selalu gagal. Itu juga ada di trailer karena memang dia sangat depresi sekali gitu. Dan keluarga ini menjaga bagaimana supaya persoalan yang dialami Bu Prani itu nggak sampai ke bapaknya, karena yang dikhawatirkan akan bertambah dampaknya bertambah buruk untuk bapaknya gitu kan gitu. Jadi ya Pak Didit itu seperti itu gitu di sini. Dan dia juga mengidap bipolar gitu. Aku berperan sebagai Tita, anaknya Ibu Prani dan Pak Didit, kakaknya Muklas yang diperankan sama Angga. Aku itu
digambarkan Kak Regas itu sebagai caretaker, sebagai induk ayam yang berusaha melindungi keluarganya. Jadi di saat Bu Prani mengalami bulian itu, Tita tuh bukan hanya fokus di Bu Prani aja, tapi juga fokus di kesehatan mental bapaknya. Jadi dia pengen tuh keluarganya udahlah baik-baik aja. Walaupun cara si Tita menunjukkan kasih sayang dan emosinya tuh beda lah sama anak-anak lainnya. Dia tuh lebih dingin orangnya, nggak kelihatan kalau dia tuh sebenarnya sayang sama ibunya atau bapaknya, tapi tindakan dia lah yang kita bisa nilai, oh sebenarnya ini orang sayang tahu sama orang tuanya, cuma cuek aja gitu kira-kira karakter aku. Kalau aku di sini kebetulan memerankan Ibu Prani. Bu Prani ini seorang ibu dari keluarga yang sederhana, yang sedang bergulat di tengah pandemi ya. Secara ekonomi mereka struggle dan menghadapi suaminya yang sakit, yang harus berobat ke psikiater, dan dia harus memikirkan bagaimana mencari uang untuk obat suaminya. Terus juga di rumah dia merasa juga anak-anaknya tuh punya kehidupan sendiri-sendiri yang dia merasa dia sendirian semuanya, dia ngerjain semua sekolah. Padahal mereka semua sebenarnya ternyata di belakang kita tahu bahwa keluarga ini jadi emang Bu Prani ini layernya banyak banget ya. Dia adalah juga seorang guru BP juga, yang punya keunikan ketika dia mengajar atau memberikan sanksi kepada muridnya dengan tugas yang tidak biasa, yang menginspirasi dengan keunikannya gitu. Nah, si Bu Prani ini merupakan jantung dari mungkin benang merahnya adalah si kisahnya Bu Prani ini gitu. Semua ini memang problemnya adalah satu, ketika Bu Prani melakukan, dia menganggap itu adalah satu kebenaran yang harus diucapkan, bahwa dia harus mengingatkan orang jangan nyerobot karena nyerobot itu akan merugikan orang lain, tetapi ternyata dampaknya luar biasa buat keluarganya gitu. Bu Prani itu punya sikap sehingga di tengah kecarut-marutan peristiwa itu dia harus berusaha untuk memikirkan tetap orang lain gitu. Bagaimana semuanya harus berada di jalur yang benar, tepat gitu, tanpa menyinggung siapapun. Sementara dia sendiri sebenarnya keluarganya juga kasihan gitu. Ya, oke. Yang pasti kita semua sebelum melakukan riset, masing-masing karakter punya waktu eksklusif dengan Regas untuk membongkar skenario detail, kata demi kata, peristiwa demi peristiwa, apa yang ada di balik, kenapa motivasinya dia berbuat begini, berbuat begitu. Dan yang menarik adalah Regas memberikan arahan itu nggak cuma satu arah, tetapi dia juga bertanya juga, ini enaknya gimana ya. Jadi ada timbal balik gitu. Jadi kayak kita tuh dilibatkan juga untuk mendeliver karakter ini dan melibatkan aspirasi kita juga gitu. Jadi nggak yang Regas A B C D E, nggak gitu, tapi dia juga enaknya gimana nih. Baru dia ngambil keputusan, baru dia ngingetin dengan direction berdasarkan apa yang kita sepakati. Selain dari membongkar skenario dengan sangat intens, kalau aku butuh untuk datang ke Jogja sebelum syuting gitu. Ada satu karakter yang aku lihat gitu, karena memang Bu Prani ini kan karakter yang beda banget sama saya. Ibu, gimana sih marahnya orang Jogja itu ternyata berbeda dengan gesture marahnya orang Jawa Timur yang lebih ekspresif. Orang Jogja itu lebih ke dalam gitu ternyata, dan kita diskusikan itu. Gimana sih marahnya orang Jogja sama marahnya orang Semarang? Enggak, kalau orang Semarang mungkin lebih ekspresif, tapi kalau orang Jogja, punten nggih, Bapak menika mboten, lebih ke begitu, padahal itu marah gitu. Ternyata kan gesture-gesture seperti itu juga itu adalah satu stimulus buat karakternya si Bu Prani juga gitu. Dan ada juga satu tokoh, seorang gurunya ini, dimana ini gurunya Regas sebenarnya, guru Regas yang dulu mengajarkan, seorang guru BP-nya yang
yang aku melihat Bu Prani banget di sana gitu, di karakter ini. Jadi aku ngikutin dia ke rumahnya, aku lihat situasi dia dengan suami dan anaknya. Jadi ada banyak cara sih itu ya waktu itu. Prosesnya memang mencari ke belakang gitu. Kita coba tarik balik gitu ya. Apa sih depresi yang dialami Pak Didit? Apa Pak Didit tuh bagaimana ketemunya sama Bu Prani pertama kali gitu. Ya kita meng-create itu. Jadi supaya aku tuh jadi ngerti gitu. Oh, lebih mengenal lagi Pak Didit tuh seperti ini. Oh, kenapa ya dia bisa depresi? Oh, alasannya apa ya gitu. Apakah karena memang Pak Didit ini tipe orang yang memang dia tuh segala sesuatunya memang dia pendem. Apakah dia diem aja orangnya gitu, sehingga dia mengalami depresi gitu. Terus oke, pekerjaannya dia apa? Pekerjaannya dia ya dia berusaha terus mencari bisnisnya, gagal, jual ini, jual itu, yang lagi ngetren ini gagal, hancur, dia stres gitu ya. Dia tipe pemimpin keluarga yang bertanggung jawab, yang memang dia sangat ingin sukses, ingin juga menafkahi keluarganya, ingin yang jadi yang terbaik untuk keluarganya gitu. Tapi kan kenyataan beda, tidak sesuai dengan harapannya gitu. Nah, itulah yang biasanya timbul duka dan jadi menderita hidupnya gitu kan ya. Itu mungkin dialami semua orang, dan ini juga lagi saat Covid gitu, dan semua orang mengalami itu gitu, kesulitan, kesusahan gitu. Jadi Pak Didit itu ya memang seperti itu. Akhirnya ya aku mencoba masuk mencari ke kedalamannya Pak Didit ini seperti apa. Karena Pak Didit ini banyak dia tuh diem gitu kan ya, dia melamun gitu. Jadi juga ya harus ya intinya tujuan kita semua harus terlihat believable di sini, meyakinkan sesuai dengan masalah hidupnya yang dihadapi gitu. Tapi ya proses-proses semua ke belakang itu ya pastinya kan ya punya tanggung jawab gitu terhadap karakter. Apa yang nantinya goalnya yang akan kita sampaikan, apa emosi yang akan disampaikan ke penonton gitu. Nah itu nonton di Budi Pekerti. Belajarnya 3 bulan. Aku sumpah kesulitan banget sih, karena aku orang Ambon dan Sunda, jadi jauh banget ya sama bahasa Jawa. Udah gitu ada adegan yang memang aku harus bahasa Jawanya tuh kromo halus atau kromo inggil gitu, bahasa yang halus banget biasanya tuh digunakan untuk ngomong sama orang tua. Aku baca bagian aku tuh, ya Allah ini apaan sih, nggak ngerti sama sekali gitu. Terus akhirnya 3 bulan tuh didampingi sama Rega sama Kak Ben untuk bagusin Jawanya dan membiasakan lidah aku itu berbicara bahasa Jawa gitu selama 3 bulan. Akhirnya bisa sih pas syuting, cuma ya prosesnya itu luar biasa. Ada dimana satu hari aku hanya mengulangi satu kata yang sama, cuma ngulangin wae, iya, bener-bener ngulangin gitu. Terus pas kromo inggil pun bacanya tuh satu persatu, pelan-pelan. Itu proses yang melelahkan sih buat aku ya. Bahkan pas aku dapat bocoran adegannya pun aku kaget, kayak aku bisa ya kayak gitu, kok disuruh ngulang udah nggak bisa lagi. Jadi emang ya itulah magicnya di lokasi syuting, dengan dukungan dan energi dari pemain lain, dari sutradara gitu yang mendukung adegan itu supaya jalannya lancar. Terus apalagi aku tuh orangnya ekspresif banget kan, tapi si karakter Tita ini nih flat banget gitu. Dia marah, dia sedih, dia nangis itu cuma terpancar lewat mata. Bahkan kalau nangis pun bukan nangis yang kejer yang kayak selama ini aku perankan gitu. Nangisnya tuh kayak kalau bisa ditahan gitu air matanya. Nah itu juga suatu hal yang baru buat aku. Jadi ya alhamdulillah 3 bulan ini ya berkonsentrasi reading bisa sih. Kalau gimana ya? Barangkali satu masalah itu kan mungkin sebenarnya kalau kita tidak mengambil reaksi terlalu cepat atau berasumsi bahwa masalah itu adalah buruk,
mungkin masalah itu menjadi baik-baik saja gitu. Jadi kalau kita punya masalah mungkin kalau saya di titiknya Bu Prani, atau kita mudah mengatakan ini karena kita tidak dalam situasi itu, tetapi mungkin biasanya kalau ada masalah, kalau kita cepat bereaksi pasti itu akan menimbulkan masalah baru dari reaksi yang kita perbuat gitu. Jadi mungkin kalau punya masalah ya kita berjarak dulu mungkin dengan masalah itu, lihat, tenang dulu, tidak terlalu cepat menanggapi. Tapi kan kadang-kadang situasi sendiri yang membuat kita tersudut ya, situasi yang begitu cepat sehingga ya itu mungkin kalau di posisi Bu Prani saya melihatnya bahwa dia tidak reaktif sebetulnya, tetapi lingkungannya sangat reaktif sehingga dia terombang-ambing oleh lingkungannya yang membawa dia menjadi tersudut seperti itu. Nah kalau aku sih mungkin nggak tahu ya, mungkin ya setiap masalah pasti punya satu hikmah yang bisa kita petik ya, mungkin ya. Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan ketika kita sudah melewati masalah. Ternyata nggak ada kok masalah di dunia ini. Yang menjadi masalah kan mindset kita, katanya seperti itu. Jadi kebahagiaan, kesedihan, masalah itu sebenarnya nggak ada katanya. Asal kita tenang aja dan tidak terseret dengan arus itu. Wah, bijaksana sekali ya. Kayak gitu deh. Kalau mengalami hal seperti Bu Prani ya gitu, yang pasti semua orang di film ini punya masalahnya sendiri-sendiri gitu, dan masalahnya beda-beda. Tapi pasti tanggapannya juga beda-beda. Belum tentu masalah yang sama dialami Bu Prani dan Pak Didit, belum tentu tanggapannya beda, walaupun masalahnya sama. Jadi bukan sebagaimana beratnya sebuah masalah, tapi tanggapannya terhadap sebuah masalah. Gitu. Mungkin masalahnya sama, tapi kalau tanggapannya beda, pasti penerimaan inputnya juga beda kan, reaksinya juga beda. Ya seperti itu sih. Mungkin kalau kaitannya ini dengan sosial media gitu, yang dialami oleh Bu Prani gitu, ya menurutku sih ya perlu segala sesuatunya perlu tenang dulu gitu. Jangan langsung mengambil sebuah tindakan. Masalah apapun ya kita perlu hening dulu, tenang dulu, jangan terbawa emosi, dipikir dulu gitu. Karena ya kalau terbawa emosi ya pastinya ya akan hasilnya nggak baik gitu. Gitu sih. Jadi ya nggak ada orang yang nggak punya masalah, semua orang punya masalah gitu kan. Tapi ya saat masalah itu kan sebagai sebuah pembelajaran supaya jiwanya semakin tangguh ditempa gitu kan. Nanti bisa semua akan terlampaui kok, bisa terlewati semuanya. Kalau aku sih yang sudah sering tertimpa masalah seperti Bu Prani. Tapi nggak sampai kayak Bu Prani sih yang ada video marah-marah gitu, enggak ya. Cuma dinilai sama netizen, dibully ya pasti aku pernah mengalami. Yang aku lakukan diem, aku mah nggak pernah mau ada masalah apapun klarifikasi, nggak pernah bales, nggak pernah. Jadi biarkan si berita buruk itu atau netizen itu kayak main bulu tangkis sama tembok, nggak usah ada balasannya. Dia nyerang terus tapi itu diem aja gitu. Aku sih emang selalu diem. Sikap yang bagus. Isunya relatable. Jadi walaupun ini syutingnya di Jogja, mungkin kalian juga bukan orang Jawa, tapi pasti ngerasain gitu. Karena zaman sekarang nggak perlu nunggu jadi artis atau public figure untuk dibully. Semua orang yang punya Instagram atau punya sosmed bisa dibully gitu. Ibu-ibu marah sama kurir COD, ada videonya segala macam. Guru marah, murid marah, pembulian itu semua tuh berputar dengan cepat gitu di sosial media. Jadi kalian mau public figure atau bukan, pasti banyak yang juga pernah mengalami perundungan gitu di sosial media. Jadi isunya relate banget, dan film ini bukan mau mengajarkan tapi justru memperlihatkan kehidupan di balik itu semua, sehingga kita semua bisa berefleksi gitu terhadap kejadian yang lagi marak-maraknya terjadi sekarang ini. Kenapa harus nonton Budi Pekerti? Karena ada Prilly, ada Angga. Film ini dibuat dengan sungguh-sungguh, dan ini adalah satu contoh film yang perlu ditonton karena memang film ini film bagus gitu. Film yang juga sudah diakui bahwa kita kemarin ke Toronto juga para
penonton juga sangat menikmati film ini dan mereka mengakui bahwa ini adalah film yang bagus dan kita nggak sabar gitu bahwa film ini juga perlu ditonton oleh masyarakat Indonesia. Tidak hanya untuk mengedukasi, bukan mengedukasi ya, maksudnya kita mau ngasih tahu ini loh, ini satu film yang tidak menggurui tapi kita justru bisa belajar menarik hikmah dari ini gitu, dan dibuat dengan sungguh-sungguh dan kita bisa belajar banyak dari film ini, dari mulai pembuatannya, dari mulai prosesnya. Ada banyak hal selain juga kita bisa tonton ini film ada Prilly dan Angga lucu deh pokoknya. Kita lucu juga ya Pak. Jadi nonton ya, Budi Pekerti keren banget filmnya. Kalau dari aku apa ya, udah dijawab semua tadi. Kalau harus nonton Budi Pekerti sih ya nggak harus ya. Nanti kalau umpamanya terus nonton nggak sesuai harapannya nanti jadi kecewa gitu kan. Tapi kalau menurutku sih mendingan nonton aja. Kan nggak suka pun nggak apa-apa. Kalau mau komentar jelek nggak apa-apa, asal nonton beli tiketnya. Iya, nonton dulu nanti habis itu baru deh kalian bisa merasakan seperti apa experience-nya. Iya, yang paling menarik kan itu ya, experience yang tidak biasa. Halo anak bioskop. Jangan lupa ya saksikan film Budi Pekerti tanggal 2 November 2023 di Cinepolis Cinema. Jangan sampai ketinggalan. Dadah, baru dadah.